Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftah babir rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Qala ta'ala kul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairu mimma yasma'un. Hadirin hadirat jamaah majelis Darus Shalihin yang saya hormati, yang insyaallah mudah-mudahan diberkahi dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah dan untuk Allah. Selawat teriring salam tercurah kepada mahabbah kita junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan juga para pengikutnya yang istiqamah ila yaumil qiyamah. Yang saya hormati orang tua kita Al-Mukarram Bapak Ustaz Hasan Jumar, juga yang saya hormati Al-Mukarramah Bunda Hajah Yoyo, dan juga keluarga besar daripada almarhumah Hajah Umi Iyum yang alhamdulillah sampai saat ini masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa meluangkan waktunya, memberikan fasilitas tempatnya dan yang lain-lainnya, ya, untuk niatnya untuk perjuangan agama Allah Subhanahu wa taala. Juga yang saya hormati Ananda Geri yang hari ini katanya milad, ya. Mabruk, alfa mabruk, ya Allah, mudah-mudahan diberikan panjang umur, sehat walafiat, diluaskan rezekinya, disampaikan segala hajat dan cita-citanya, dan juga mudah-mudahan apa yang menjadikan niat-niat yang baik, ya, setelah diberikan panjang umur, mudah-mudahan juga boleh ijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga Bang Gali yang sedang merintis usaha, mudah-mudahan, ya, usahanya diberikan kemudahan, kelancaran, ya, berkah. Ya, Ustaz enggak doain kesibukan, ntar kalau sibuk akhirnya enggak bisa ibadah, paling enggak kelancaran dan keberkahan. Ya, artinya dapat sedikit tapi lancar dan berkah insyaallah. Juga yang saya hormati mewakili daripada jamaah Majelis Taklim Darul Muhibbin Gunung Sahari, yang alhamdulillah malam ini beliau istiqomah, ya, di dalam setiap jadwal bulanan dari masih namanya Imadu Taqwa sekarang sudah menjadi Darus Shalihin, ya. Mudah-mudahan Pak Kus, Pak Yadi dan yang lainnya yang biasa hadir, mudah-mudahan diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab enggak gampang, enggak mudah orang yang duduk di majelis yang baik ini, kecuali tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Orang berbuat kesalahan aja tanpa izin Allah enggak bakal jadi, apalagi orang berbuat kebaikan tanpa izin Allah Subhanahu wa taala juga enggak bakal jadi. Juga nanti disusul oleh jamaah majelis An-Nur Sa'ada Sangkara Berabe yang mungkin dalam perjalanan. Mudah-mudahan beliau bisa hadir kemari
senantiasa setiap bulannya bisa menghidupkan majelis Darus Shalihin juga, insya Allah mudah-mudahan senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai pembacaan daripada ratib dan maulid Adya Ulami, ya, sebagaimana Al-Fakir selalu mengawali dengan ta'lim dikit ya, karena ta'lim ini penting. Jadi namanya majelis zikir, majelis selawat nggak lepas daripada majelis ilmu ya. Terus juga jangan lupa, tak lupa ini juga doain saya ya. Saya yang sedang sakit, yang tadi saya mendapatkan hasil lab dari dokter bahwa saya kena virus TB. Jadi selama 6 bulan berturut-turut, kata dokter saya nggak boleh lepas obat, berangkat lepas obat. Ayo. Karena tadi dokter bilang virus TB itu nggak harus ada keturunan. Virus TB itu juga emang ini virus sebenarnya mematikan, kata dokter. Tapi ada solusinya kalau kita kembali semua ya kepada ikhtiar kita, ada solusinya. Kalau kita nurut, ikutin daripada anjuran dokter, insya Allah sehat kembali. Pada dari itu, mohon maaf, mungkin ini malam majelis dari Shalihin dengan secara terpaksa saya menghadiri. Karena sebenarnya saya harus istirahat ya. Jadi mungkin kedepannya majelis-majelis yang lain yang jadwalnya di atas di atas jam 8 atau ba'da Isya, saya liburkan. Mungkin tetap berjalan majelisnya, cuman saya nggak bisa hadir. Mungkin bulan depan tetap antum ada acara, tetap antum bulanan jalan, cuman saya mungkin nggak bisa hadir. Mungkin bisa jadi live ya. Bisa jadi mungkin kayak orang sekolah PJJ ya. Karena ini udah terlanjur, kebetulan juga saya ini udah janji mungkin ke depannya. Tapi kalau jadwal ba'dal maghrib seperti di At-Taqwa ya, jadi jangan berpikir Ustadz kalau di At-Taqwa mau hadir, tapi kalau dia aneh nggak hadir. Soalnya kalau ba'da Isya pasti jamnya ngaco. Ustadz bakal pulang paling sore-sore jam 11, jarang 12, kadang-kadang jam setengah 1, sampai rumah jam berapa. Sedangkan saya perlu banyak istirahat. Ya untuk apa? Emang kondisi sehat Ustaz Fani jalan, cuman kan tetap di dalam badan Ustaz ada virus. Yang virus itu mengerikan menurut pandangan dokter. Insya Allah ya, mudah-mudahan saya istirahat, saya sedang ikhtiar, doain dibarengi dengan doa, mudah-mudahan diberikan kemudahan dan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk terus berdakwah lagi di majlis-majlis yang lain, khususnya majlis Darus Shalihin. Ya. Terus juga yang namanya istirahat itu kan perlu ya bisa lah istirahat. Antum tahu yang orang istirahat ya perlu segala-galanya. Insya Allah mudah-mudahan berkat dukungan baik moral maupun materialnya antum, ya mudah-mudahan saya bisa kuat. Mungkin paling mudah-mudahan 1-2 bulan ke depan ya, atau bulan besok masih dipertimbangkan saya bisa hadir apa enggak. Tapi bulan berikutnya mungkin kalau saya kelihatannya agak fit, agak enak, ya mungkin saya bisa hadir. Ya. Langsung saja kepada fokus pembahasan kita. Malam hari ini saya mengutip daripada hadis Nabi besar Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah. Sahabat Abu Hurairah. Ya, Abu Hurairah ini orang yang senang melihara kucing. Ya. Namanya bukan Abu Hurairah. Abu Hurairah itu artinya bapaknya kucing. Dia senang melihara kucing. Ya, bahkan dia kan orangnya badannya kecil. Ya, kurus. Gamisnya itu gede, jubahnya itu besar. Itu kalau jalan kucing masuk kemari, sengaja kucing ditaruh di gamisnya, di tangan kanan, tangan kiri, dia angkat sama dia jalan. Sampai dijulukin oleh baginda Rasul Abu Hurairah.
bapaknya kucing. Saking senangnya sama kucing. Bahkan dia salah satu pemimpin Ashabus Suffah. Nabi Muhammad punya masjid, namanya Masjid Suffah. Beliau itu sahabat terpilih, sahabat yang miskin, yang hidupnya dijamin oleh junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad SAW. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu hidupnya miskin, kata siapa? Jangan terlalu miris menceritakan kehidupan baginda Rasulullah SAW. Rasulullah dermawan, Rasulullah sanggup, Rasulullah kaya. Ada seorang datang ke Rasulullah minta onta, dikasih onta sama Rasulullah. Rasulullah ada onta. Apapun yang diminta sama orang, Rasulullah tuh ada orang datang minta nggak dikasih sama Rasulullah. Sampai kebetulan lagi kehabisan Rasulullah. Ada sahabat besoknya mau nikah. Kata ya Rasulullah, saya sekalian ngundang walimatul arus. Saya besok mau nikah ya Rasulullah. Oh, dia menikah, iya. Saya pengen hadiah dari engkau ya Rasulullah. Rasulullah, ya udah. Besok pagi ente kemari. Ya agak siang dikit lah, jam 9. Ya insya Allah Rasulullah saya besok kemari. Singkat cerita besoknya beliau datang ke rumah Rasulullah. Sampai ke rumah Rasulullah. Assalamualaikum, waalaikumsalam, ahlan, marhaba. Tunggu ya, kata Rasulullah. Tunggu sebentar. Itu sampai ditunggu sama beliau dari jam 9 sampai menjelang matahari tergelincir. Masuk jam 12. Dia bingung, Rasulullah nggak keluar-keluar. Ada apa nih? Dia mau masuk ke dalam nggak berani. Tapi nggak keluar-keluar, tapi menjanjikan untuk nunggu. Ya udah dia duduk. Setelah keluar menjelang zuhur, kata Rasulullah, saya hari ini nggak punya apa-apa. Dan kebetulan, kenapa engkau nunggu saya lama keluar? Saya tadi di kamar, karena ini hawa cuacanya lagi panas. Ya, Mekah itu kalau bagi Madinah itu, Madinah kalau lagi panas, sekarang aja haji dengar-dengar 48 sampai 50 derajat. Ya, sampai disiramin air tuh. Ya, orang-orang yang lagi sedang melaksanakan ibadah haji. Terus Rasulullah ini, mohon maaf, aku cuma hanya ada ini. Aku tadi ngumpulin keringatku, aku masukkan ke dalam botol, mudah-mudahan berkah buat antum. Ya, kalau minyak yang dipegang sama Bang Farah saja wanginya begitu ya, apalagi keringatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di dalam riwayat Rasulullah itu kalau di jalan di lorong begini, Rasulullah nggak kelihatan. Orang masuk gang ini kayaknya sahabat tahu ini kayaknya Rasulullah tadi jalan sini. Bawa apa? Bau gaharu. Badannya bau gaharu Rasulullah. Ya. Akhirnya senang dia mah. Ya. Mungkin kalau dikasih keringatnya antum nggak senang ya. Acem, tapi dikasih keringatnya manusia mulia kekasih Allah, junjungan baginda Nabi besar Muhammad SAW, maka luar biasa. Ya Rasulullah, syukran, makasih banyak ya Rasul, jazakallah khair, udah dibawa sama dia pulang. Nah ini dari nyasar situ ya, karena kita harus tahu ini hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yang mana Rasulullah SAW bersabda, ya, yang saya langsung baca artinya aja ya. Ada 3 golongan kata Nabi Muhammad. Ya. Salah satu yaltaquna bi yaumal qiyamah. Ada 3 golongan orang manusia yang tidak akan ketemu denganku. Ya, pada hari kiamat. Walaupun ini orang ahli mengerjakan sholat, artinya istiqomah sholatnya. Walaupun ini orang ya berpuasa di bulan Ramadan. Walaupun ini orang kata Rasulullah mengeluarkan zakat fitrah atau zakat mal. Walaupun ini orang mengerjakan ibadah haji.
Tiga golongan orang ini tidak akan bertemu dengan Rasulullah SAW di akhirat. Orang nggak ketemu Rasulullah rugi nggak? Karena kita selawatan terus-terusan, ya, itu berharap syafaat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa tiga golongan? Siapa aja tiga golongan itu? Yang pertama adalah rajulun lam yuhibbul ilma wa ahli. Seseorang yang tidak mencintai ilmu, nih, nggak mau ngaji dan para ahli ilmu. Artinya dia nggak mau ngaji, udah nggak mau ngaji, nggak demen sama ulama. Tuh, ngapain sih ngaji? Dibikin bulanan, dibikin mingguan, nggak mau. 2 minggu sekali kagak mau, sebulan sekali nggak mau. Apa ini zaman yang orang yang banyak istilahnya lebih cenderung, lebih senang kemana? Ke urusan duniawi. Ya, maka golongan yang pertama orang yang tidak mau, ya, yang tidak mau mencintai ilmu dan ahli ilmu, besok tidak akan ketemu dengan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena derajat ilmu itu tinggi setelah kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, setelah kita diberikan iman oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, yarfa'ullahu alladhina amanu minkum waladhina utul ilma darajat. Ya. Allah mengangkat orang-orang beriman dan orang-orang berilmu beberapa derajat. Jadi orang yang punya ilmu, semakin dia beriman, semakin punya ilmu, tambah ilmu lagi, maka derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, pengangkatan derajat ini nggak kelihatan, nggak kayak kita orang naik tangga nggak kelihatan, ya. Tapi keberkahannya kerasa, keberkahannya kerasa. Yang kedua, rajulun, seorang yang terdapat sifat dengki di dalam hatinya terhadap saudaranya sesama muslim. Dengki, orang punya sifat dengki. Dengki apa sih dengki ya? Dengki itu kan di atasnya hasut. Pertama hasut dulu baru dengki. Ini orang udah punya sifat dengki, ya, iri, begitu hasut, ya. Nah ini beliau besok Rasulullah nggak mau nemuin, bahkan dia tidak akan nyari kemanapun, tidak akan ketemu dengan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Yang ketiga, rajulun, seorang yang tidak mendidik anak-anaknya. Nih, orang tua jangan cuek aja. Yang jadi orang tua jangan cuek. Antum emang belum tua, tapi bakal jadi orang tua. Bener nggak? Iya. Kalau panjang umur, sehat afiat, antum nanti Allah kasih jodoh, punya anak, berarti jadi orang tua. Sekarang antum belajar dulu, ya. Jangan cuek sama anak, terserah. Kalau bahasa gampangannya terserah mama aja deh mau sekolah di mana, kayak nggak bisa. Tetap lihat kita pendidikannya. Apa pendidikan itu? Ahlan sahlan, marhaban. Alan beb. Afan ya Allah. Lanjut ya. Lanjut ya. Jadi sekali lagi, ini 3 golongan ini tidak akan bertemu denganku, kata Rasulullah. Jadi yang pertama adalah seseorang yang
tidak menyertai ilmu dan ahli ilmu, ulama di sini. Ya. Yang kedua, seorang yang punya sifat dengki kepada saudara muslim. Yang ketiga, seorang yang tidak memikirkan pendidikan anak-anaknya, terutama urusan agama. Apalagi sekarang agak ngeri sedap urusan pendidikan agama kita. Kalau kita nggak perhatikan pendidikannya, maka membahayakan, keadaannya luar biasa. Karena ulama dengan ulama dibenturin, habaib dengan habaib dibenturin. Orang bodohnya tinggal pusing, bingung kemana. Mam, sini. Jangan begitu duduknya, nggak boleh masuk. Jadi sekali lagi, mudah-mudahan kajian yang singkat ini bermanfaat dan kita bisa mengamalkannya. Karena orang yang menjadi orang ahli ilmu juga tanpa diberikan kekuatan, diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala, nggak mungkin kita bisa menjadi orang yang belajar, ahli ilmu. Dan kita juga kalau tanpa diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan bisa tidak cinta kepada para ahli ilmu, para ulama kita. Yang berikutnya, semoga Allah Subhanahu wa taala bersihin hati kita. Karena di dalam kitab An-Nasyahudiniyah wal Wasiyatul Imaniyah, tempat pandangan manusia itu adanya di zahir. Tempat pandangan manusia adanya di pandangan zahir. Tempat pandangannya Allah Ta'ala adanya di apa? Di hati. Nadur pandangannya Allah itu ada di hati. Kalau hati kita bersih, walaupun zahir kita berantakan, berapa banyak para aulia yang kelihatannya zahirnya berantakan, tapi bersih hatinya, maka dia menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Allah cinta dengan beliau. Itu yang Ustadz kirim tuh, Habib Ahmad tempel. Begitu aja udah. Tapi Allah cinta kepadanya. Udah cinta, Habib Syekhon begitu ya. Hatinya bersih. Terutama emang kita berat ini lisan. Omong ini lisan kita kadang-kadang susah kita ngoncinya. Ada aja yang diomongin. Ada aja yang dibicarain. Akhirnya amalan-amalan kita yang udah rapi, hancur lagi. Tergitu lagi, hancur lagi. Ya Allah. Makanya diam itu adalah emas. As-sukutu zahab. Wal kalamul fiddah. Diam itu adalah emas. Tapi berbicara perak. Artinya apa? Emang kita harus diam, disuruh diam. Kalau pengen jadi kekasih Allah, kalau pengen dipandang, hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pandangan rahmatnya, maka hati kita harus bersih. Kalau udah bersih, Allah nggak mandang wajah kita. Allah nggak mandang keadaan kita, tubuh kita. Yang dipandang adalah nadrah qalbi, hatinya kita. Dan juga perhatikan pendidikan anak-anak kita sehingga kita punya anak yang saleh. Nggak mungkin. Di dalam sebuah hadis dijelaskan, idza mata ibnu adam in qata'a amaluhum ila min salasin sadaqatin jariyatin aw ilmin yantafa'u bihi aw waladun shalihun lahu. Semua amal akan terputus. Anak Adam, semua manusia akan putus. Kalau udah meninggal, udah nggak bisa ngamal lagi, maksudnya nggak bisa sholat, nggak bisa. Tetapi ada 3 perkara yang masih bisa nemenin dia, ngirimin dia. Yang pertama, sedekah jariyah. Kalau kita sering membantu, tempat-tempat yang baik itu sampai tuh ke alam barzah, sampai kita ngerasain tuh. Terus ilmu yang tafabi, ilmu yang manfaat. Nah ini belajar, ngaji. Ilmu yang manfaat, setelah punya ilmu, kita amalin. Yang ketiga, apa itu? Awaladun saleh.
anak yang soleh. Anak yang soleh itu bukan orang tuanya meninggal, dia kumpulin orang suruh tahlil. Dianya di luar ngerokok. Bukan anak soleh itu. Baik ya. Anak soleh itu anak yang setelah tahlil, ngundang tahlil. Dari satu hari pertama sampai hari ke-7, lanjut 40 hari. Setelah itu dia tetap mendoakan kedua orang tuanya. Dengan apa? Setelah sholat, selesai sholat, beliau mendoakan Rabbighfirli wali walidayya warhamhum kama rabbawna shaghira. Jangan nyuruh orang hatam Quran, dianya nggak ikut. Tahlil dia nggak ikut. Baca kulhu 1000 kali dia nggak ikut. Itu namanya bukan anak soleh. Anak apa? Kebalikannya soleh adalah toleh. Anak soleh itu makanya ilmu lagi kembalinya. Kalau orang belajar, orang punya ilmu, insya Allah dengan sendirinya dia akan mendoakan. Paling tidak punya rezeki, ada rezeki. Hari besok nih Muharram anak yatim. Tong sini tong, 5 orang, 3 orang, 2 orang nih. Diniatin ganjarannya buat orang tua kita. Dan sebagainya dan sebagainya. Itu namanya anak soleh yang senantiasa beliau mendoakan baik melalui lisannya, baik melalui amal-amal yang lain yang diniatkan untuk kedua orang tuanya. Seperti kayak apa tuh? Apalagi pada haji, badal haji gitu ya. Mudah-mudahan sekali lagi kajian yang kayak ini mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kita bawa pulang, kita amalin. Dan sekali lagi semoga majelis Darus Shalihin ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama hati orang yang ada di majelis Darus Shalihin semoga dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terserah yang model mau apa saja pun kepada Darus Shalihin, tetap hati kita bersihin, hati kita tenangin, hati kita jangan sampai terpancing. Karena orang ngaji itu tujuannya supaya jadi orang yang benar di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Diakui menjadi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya apa ini? Kalau kita masih punya dengki, berarti kita nggak besok diakuin, percuma kita kumpul-kumpul setiap sebulan sekali, tapi kita nggak dapet, nggak ketemu dengan Rasulullah di akhirat nanti. Naudzubillah min dzalik. Al-Fatihah nawaina qiraatul hadal ratib al-haddad lil imam qutbil irsyad ghasil ibad wal bilad al-habib Abdullah bin Ali bin Muhammad al-Haddad.